Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Padepokan Macan Kumbang, alhamdulillah kedatangan tamu yang ingin menceritakan tentang kelah kesuh penyakit yang dialami. Mari kita langsung tanyakan kepada yang bersangkutan. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Suprapto. Saya beralamatkan di domisili di Kecamatan Kota Tuban, dan selama ini saya merasakan sakit sesak nafas dan yang sangat berat sekali sampai nggak bisa bernafas, dan badan merasakan sangat lemas, seperti darah ini merasa dihisap. Jadi kelihatan kaki itu pucat sampai ke merambat sampai ke tangan, sampai ke perut juga. Jadi saya mengira itu penyakit medis. Jadi saya berobat ke salah satu rumah sakit. Di situ saya ternyata setelah diperiksa, dari oksigen darah normal, denyut jantung normal, tensi darah juga normal semua. Terus dilanjut, saya diambil darah 1 spet itu untuk mengetahui HB darah saya, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah, bentuk keping darah. Jadi semua itu normal. Akhirnya dilanjutkan dengan saya di rongsen untuk mengetahui penyebab dari sesak nafas saya. Jadi benar-benar sesak, seperti buntu, tidak ada lubang kecil, seperti kalau dibilang sakaratul maut, orang yang mau nggak ada oksigen yang bisa masuk ke dalam tubuh saya. Jadi saya sangat tersiksa. Setelah saya di rongsen, ternyata hasil rongsen tadi hasilnya bagus, paru-paru bagus, jantung bagus, dan kelanjutannya saya masih penasaran juga. Saya lari ke tingkat selanjutnya, yaitu USG, untuk mengetahui barangkali asam lambung yang muncul tadi itu asli penyakit atau asalnya dari mana. Ternyata sisi pankreas saya juga normal. Terus ginjal kiri dan ginjal kanan juga bersih, cuma ginjal kiri ada sedikit berbentuk pasir, cuma 0,3 mili lah, kecil lah. Itu kalau menurut dokter harus minum lebih banyak biar nanti sembuh. Itu tidak ada kaitannya dengan pernafasan saya. Jadi yang membuat badan saya lemes banget, seperti dihisap orang lemes, seperti diikat, dan tidak bisa bernafas sama sekali. Akhirnya saya berusaha istighfar terus. Saya mohon pertolongan dari Allah, semoga ada keajaiban yang bisa memberi pertolongan pada diri saya. Begitulah cerita singkat dari saya. Dan ternyata setelah semua hasil itu normal, dari hasil periksa, dari hasil dokter penyakit dalam itu normal, dan tidak ditemukan sedikit pun ada kesehatan saya yang dari medis itu normal pokoknya. Akhirnya saya itu dipertemukan dengan Padepokan Macan Kumbang. Nah, ini
Alhamdulillah di situ saya pertama kali dengan medium itu saya kekuatan apa yang ada dalam tubuh saya yang membuat kaki, dari ujung kaki sampai pokoknya membuat tubuh saya itu lemes, seperti darah saya diisep, nggak ada tenaga sama sekali, lunglai, dan nafas sangat sesak sekali. Itu ternyata di situ ternyata kekuatan tadi muncul dari susuk yang pernah saya pasang di dalam tubuh saya di saat saya waktu muda. Nah, susuk tersebut pertama kali saya pasang waktu saya masih muda, belum nikah, itu saya masang di sebuah kota yang ada di Gresik. Itu ada 8 titik, kaki 4, tangan dan pundak sama punggung, sama di sini di punggung belakang, tangan dan kaki. Nah, di situ saya ada merasakan ada kekuatan. Tapi bagi saya kekuatan tadi itu menambah power lah. Tapi bagi saya itu belum puas, karena yang saya rasakan tuh hasilnya belum puas. Sebenarnya saya tuh suka olahraga, ya saya sebutkan salah satu olahraga tadi bola voli. Tapi saya itu nggak punya bakat, saya paksakan. Sehingga saya tuh larinya pasang susuk untuk menambah kekuatan atau power saat mau melompat atau memukul. Ternyata pas saat pasang pertama kali di sebuah seperti ada bilang itu ya, orang bisa pasang susuk itu ya, itu di kota Gresik itu ada hasil, cuma masih berapa persen, belum begitu kuat. Nah, saya itu setelah itu saya berpindah lagi, ada teman bilang, ini ada yang lebih kuat lagi. Di mana? Itu adanya di, maaf saya sebutkan, di sebuah barat kota Tuban, yaitu tepatnya di Meraorak. Di situ saya pasang juga 8 susuk emas. Berarti jumlahnya berapa susuk, Pak? Semua yang ada dalam tubuh saya itu sekitar 32 susuk. Beda-beda orang. Jadi yang di Gresik itu 8 susuk, yang di Kecamatan Semanding itu 8 susuk, yang di Kecamatan Meraorak itu 2 tahap, jadi 16 susuk. Total semua 32 susuk. Nah, dari semua itu yang saya rasakan tuh yang dari barat itu, dari wilayah Kecamatan Meraorak itu, saya alhamdulillah energi power saya itu bertambah. Tidak ada sifat rasa capek mau main berapa set pun. Nah, saya suka itu kalau minta umpan yang tinggi. Jadi saya tuh bisa pukul sekeras-kerasnya. Kalau waktu itu merasa saya bangga sih. Misalnya saya itu dari saya nggak bisa volley, saya bisa volley. Nah, tapi ini ada tapinya. Dari semua yang saya lakuin itu, ternyata semua itu ada efeknya di belakang hari. Dan efek tersebut sangat-sangat berhubungan dengan kesehatan tubuh saya. Di saat saya umur sudah uzur, sudah beranjak ke umur 50 tahun, di situ saya mengalami, di saat saya kerja itu saya mengalami sesak nafas yang hebat. Kaki merasa lemes banget, dingin. Akhirnya saya nggak kuat, saya roboh. Saya tiduran, beristirahat. Paginya normal kembali, seharian normal. Tapi besoknya gitu lagi.
normal kembali, besoknya gitu lagi. Akhirnya setelah saya itu bertemu dengan Padepokan Macang Kumbang, kalau dilihat dari sisi gaibnya, ternyata penyakit saya itu kalau di sisi gaibnya, di non medisnya, ada sangkut pautnya dengan susuk yang saya pasang pada tubuh saya. Jadi susuk tadi itu semuanya itu mengandung kodam, dan kita tuh ada ikatan dengan kodam tadi. Makanya di belakang hari kodam itu, pas saat saya jatuh sakit, dia menunjukkan jati dirinya lewat medium. Salah satu sisi kru dari Padepokan Macang Kumbang yang akan mengupas habis apa yang ada di tubuh saya, sisi gaibnya. Iya Pak, nanti saya bantu melalui medisasi Pak. Menurut Bapak siapa nanti? Dengan Bapak siapa tadi? Dengan Bapak Suprapto. Jadi ini saya pengen mengetahui dari sisi gaib saya, sehingga saya tuh pengen kembali, paling tahap demi tahap saya pengen kembali normal seperti yang sebelumnya Ya. Bisa tiap sore bisa olahraga, iya toh Ya. ya. Tapi namanya kita sekarang lagi sakit ya, hampir 1 bulan lebih ini saya tidak bisa olahraga dan juga nggak bisa beraktivitas kerja. Saya sudah meninggalkan kerja itu sudah hampir 1 bulan lebih, dan juga kasihan juga istri saya karena dia juga merasa menanggung beban, karena saya sudah merasa diri saya itu lemah. Jadi titik pusat orang itu ada di pernafasan. Lah yang diserang itu ada di titik nafas saya. Nafas saya itu sesak, nggak ada lubang sekecil pun untuk bernafas, nggak ada oksigen bisa masuk ke tubuh saya, sehingga tubuh saya itu limbung, nggak kuat sama sekali. Akhirnya saya tersadar, ternyata orang itu kalau pasang susuk itu untuk bagi teman-teman tuh yang belum pasang susuk, ya monggo dipikir ulang dulu. Jadi kalau buat mas-mas ya monggo tidak apa-apa, tapi kalau bagi saya pengalaman ini jangan sampai terulang, dan ini sebagai contoh buat diri saya. Jadi aku di sini hadir di Padepokan Macang Kumbang itu, saya lantaran dari Padepokan Macang Kumbang ini, saya mohon untuk dibantu Ya Pak, di mediumisasi agar penyakit non medis atau gaib yang ada yang menyertai di saya ini bisa dibantu untuk dikeluarkan, sehingga tahap demi tahap saya akan merasakan hasil kesehatan saya akan sedikit lebih baik, atau mungkin sembuh seperti awal saya sebelumnya 1 bulan yang lalu. Jadi saya mohon untuk masalah penyakit yang saya alami ini jangan sampai terjadi pada rekan-rekan untuk masalah hal ada hubungan dari susuk. Dan saya bercerita lagi, selama susuk saya pasang di tubuh saya juga mendatangi perguruan yang ada di salah satu kota Pati. Di situ saya itu juga dikasih sabuk dan juga dikasih kepala saya dipegang di sini,
dimasukkan di tempat ruangan gelap. Nah itu, setelah itu selang beberapa menit saya disuruh keluar. Situ saya disuruh mencoba mempraktekkan ilmu saya masuk apa enggak. Terus saya itu rafalkan bacaan tadi sambil tahan nafas. Ternyata saya menginjak beling, kaki saya nggak tembus Pak. nggak. Terus saya juga di bacok pedang, diiris-iris gini juga enggak apa-apa. Cuma tujuan saya di situ bukan kok untuk niat saya untuk berkelahi, itu enggak. Niat saya satu untuk pengobatan. Di situ saya itu pengobatan. Pertama kali ilmu kan di situ ada juga pengobatan. Tapi pakai medium, pakai kodam tadi. Lah, setelah dirasa masuk, saya dikasih untuk cara-cara mengobati, ada tata caranya. Nah, selain itu juga untuk menambah power olahraga. Jadi manfaatnya satu untuk menambah power olahraga, dua untuk penyembuhan penyakit. Kalau untuk masalah bela diri, bagi pribadi saya nggak ada minat. Yang ada di dalam pikir saya itu ingin saya itu bisa mengobati orang, membantu orang. Dan saya yang kedua untuk olahraga, itu saja. Jadi saya mendatangi yang salah satu perguruan ada di Pati, intinya itu terjadi tahun 2002. Dan di 2006 saya juga ada di Sragen, di perguruan itu saya disuruh menelan ketan ireng itu. Setelah saya makan, tapi sebelumnya saya itu wudhu dulu. Lah, itu juga saya disuruh merafal hafalan, terus tahan nafas. Saya disuruh pejamkan mata. Ternyata saya itu dibacok-bacok sama pedang panjang segini. Itu enggak apa-apa, saya diiris-iris enggak apa-apa. Tapi setelah saya disuruh maksudnya tuh setelah menjamkan mata, disuruh saya tuh melihat itu ada goresan-goresan, tapi saya nggak ada pun bekasnya aja, seperti goresan-goresan merah. Lah, dilihatin tuh pedangnya mengkilat sampai pohon pisang itu pedot semua tuh. Nah, itu saya itu nggak tahu dari sisi di situ, sisi gaibnya itu semua kan ada perjanjiannya, ada ikatan. Jadi disinilah di saat saat jatuh sakit, dia sekarang muncul semua, menuntut, ibaratnya orang menuntut haknya, imbal baliknya, jasanya dia membantu saya selama ini. Jadi saya sangat tersiksa. Saya nggak bisa bernafas, badan saya lemes seperti orang sakaratul maut. Astagfirullahaladzim. Jadi mohon maaf, benar-benar saya itu sangat nggak kuat. Dan disitulah saya itu mendapatkan hidayah. Alhamdulillah. Saya diingatkan dari semula saya itu sholat saya itu nggak rutin, bolong-bolong. Kadang-kadang saya juga sama sekali meninggalkan sholat. Sekarang alhamdulillah saya tuh menjalani sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Ya, maaf, ini kisah saya. Dan saya tersadar kalau orang jadi orang itu mending tinggalkan segala keburukan, kita jalani segala kebaikan, yaitu kita jalani perintah dari Allah SWT, kita jauhi segala larangan dari Allah SWT. Itulah hidayah yang saya dapat. Jadi saya selain itu saya juga mengikuti rutinitas sholawatan tiap malam Jumat di Padepokan Macangkumbang. Tujuan saya untuk pembersihan diri saya, pembersihan dari sisi gaib, sisi
kodam-kodam setiap itu dibersihkan, sehingga saya ada manfaatnya. Apa yang saya rasakan tuh badan saya merasa enteng, ringan, nafas saya juga merasa agak lega gitu. Alhamdulillah Iya. Bapak Prapto. Terima kasih banyak kepada Bapak Prapto